Hai semuanya, Shalom. Berjumpa kembali dengan saya Victoria. Bagaimana kabar teman-teman semuanya hari ini? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik dan sehat. Nah, teman-teman semuanya dikasih dalam nama Tuhan. Saya bersyukur buat kesempatan hari ini, di mana saya diberikan kesempatan untuk memberikan renungan firman Tuhan di minggu ini. Dan saya bersyukur bisa berjumpa dengan teman-teman, bisa membagikan renungan saya pada hari ini bersama dengan teman-teman semuanya. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan atau kita merenungkan firman Tuhan, mari semuanya saya ajak semuanya untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini, di mana kami semuanya Tuhan boleh menyiapkan setiap hati kami untuk kami dengan firman-Mu, untuk kami menyiapkan setiap bejana hati kami untuk menaburi firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu hari ini Tuhan semakin menguatkan kami, semakin memberi keyakinan kepada kami, dan kami percaya Tuhan memelihara kami sepenuhnya. Kami serahkan memberitahu firman pada hari ini Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kami berdoa. Haleluya, amin. Injil nama Tuhan, langsung saja kita buka Matius. Injil Matius ayatnya yang pasal yang ke-6, ayat 25 sampai yang ke-34. Matius 6 ayat 25 sampai 34. Saya percaya teman-teman semuanya di sini sudah sering sekali membaca, sudah sering sekali mendengar, tetapi saya yakin dan percaya juga bahwa firman Tuhan itu selalu baru setiap hari dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, mari teman-teman semuanya kita mau baca dari pasal 25 sampai 34. Di sini LAI memberikan tema atau judul yaitu mengenai hal kekhawatiran. Mari kita membaca bersama-sama. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai, dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala keindahannya pun tidak berpakaian sehingga salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia akan lebih mendandani kamu, hai orang percaya? 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan, dan apakah yang akan kami minum, dan apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya memberikan judul mengenai khawatir versus iman. Nah, saya mau bertanya kepada teman-teman semuanya, menurut teman-teman semuanya, apa sih yang menjadi perbedaan antara berjalan dengan mata dan berjalan dengan iman? Nah, sesuatu hal berjalan dengan mata merupakan suatu tindakan yang mengandalkan diri sendiri, kekuatan diri sendiri, dan pemikiran diri sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Dan ini berbeda dengan berjalan dengan iman. Berjalan dengan iman merupakan suatu tindakan yang mengandalkan Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan. Nah, mari kita coba berpikir, kita selama ini berjalan menggunakan mata atau menggunakan iman? Yang bisa menjawab hanya teman-teman sendiri. Dan di sini
Berjalan dengan mata merupakan suatu tindakan ya yang sudah saya jelaskan tadi, di mana kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan. Jadi seolah-olah kita bisa melakukan semuanya itu dengan kemampuan yang kita punya sendiri. Nah, namun berjalan dengan iman yaitu kita sepenuhnya berjalan bersama dengan Tuhan, kita melibatkan Tuhan di dalam setiap proses-proses kehidupan kita. Dan iman sendiri merupakan suatu keyakinan sentral yang diajarkan oleh Yesus sendiri dalam kaitannya dengan Injil. Dan Injil di sini merupakan sebuah kabar baik bagi semua orang. Nah, tentu kita sebagai manusia yang masih hidup dalam kedagingan, kita yang masih hidup dalam dunia ini, kita tidak bisa pungkiri bahwa setiap kehidupan kita, bahkan setiap kita melangkah, kita akan mendapatkan sebuah masalah. Kita bukan mendapatkan sih, lebih tepatnya kita akan selalu memiliki masalah-masalah dalam kehidupan. Ya, dan masalah itulah yang membuat segala kekhawatiran di dalam hidup kita ini mulai timbul. Dan itulah dimana kita mulai meragukan Tuhan. Kita seolah-olah berpikir bahwa Tuhan tidak berserta dengan kita. Padahal ketika kita khawatir, itu tidak dapat menyelesaikan satu masalah pun dalam hidup kita. Malahan hal itu akan menambah sebuah masalah dalam hidup kita. Kekhawatiran sendiri sering terjadi di saat kita tidak sepenuhnya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, namun kita sering mengandalkan diri kita sendiri, seolah-olah kita mampu, kita bisa melakukan hal itu tanpa melibatkan Tuhan. Dan itulah merupakan suatu tindakan yang tidak dikehendaki oleh Allah dalam kehidupan kita sebagai manusia. Nah, di sini pada firman Tuhan pada ayat yang ke-26 kita membaca terlebih dahulu ya. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung itu? Nah, di sini teman-teman kita bisa melihat ya, Tuhan Yesus sendiri sudah memberikan perumpamaan kepada kita. Mengapa sih kita harus khawatir gitu ya dalam kehidupan kita? Sedangkan kita melihat perumpamaan di sini bahwa Tuhan memberikan perumpamaan mengenai burung-burung di udara, di mana mereka tidak menabur, tetapi Tuhan terus memelihara mereka. Dan juga lalu mengapa kita harus khawatir tentang segala permasalahan kehidupan kita? Terkadang kita khawatir ya, pasti ya, secara pribadi saya juga pernah mengalami hal kekhawatiran, di mana saya khawatir mengenai masa depan saya khawatir dengan biaya kuliah saya khawatir dengan pendidikan saya khawatir dengan semuanya. Tetapi saya selalu berusaha di mana dengan kekhawatiran ini saya tidak mengandalkan kekuatan saya sendiri, tapi saya berdoa, saya meminta pertolongan dari Roh Kudus supaya apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya terjadi. Dan saya tahu teman-teman bahwa setiap permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita secara pribadi Tuhan yang izinkan. Maka dari itu jika kita mau setia, kita mau terus mengandalkan Tuhan, kita pasti ditolong Tuhan. Dan dengan khawatir kita tidak dapat bisa melihat karya-karya yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, karena kita hanya terfokus kepada kekhawatiran kita hanya mempersalahkan atau kita sedang mempermasalahkan, khawatir segala permasalahan hidup kita sedang mengalami beban, kita sedang mengalami sesuatu hal yang pastinya kita hanya terfokus kepada kekhawatiran itu sendiri. Jadi kita harus memberikan respon ketika kita mengalami sebuah permasalahan. Saya tidak bisa menghalangi saudara semuanya yang jangan khawatir. Nah, tetapi baiklah kita ketika kita mengalami sebuah permasalahan yang mungkin membuat kita khawatir, baiklah kita jangan mengandalkan kekuatan diri kita sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan dan kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, lalu apa sih yang harus kita lakukan supaya kita tidak perlu khawatir lagi? Kita sebagai orang percaya tidak perlu khawatir lagi akan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, di sini saya akan memberikan 4 poin yang harus dikerjakan setiap orang percaya atau kita yakin kepada Tuhan bahwa kita tidak perlu khawatir dalam kehidupan kita. Nah, pada saat ini saya akan memberikan yaitu poin yang pertama ada pada ayat yang ke-25 sampai dengan yang ke-29, yaitu Tuhan pelihara kita. Nah teman-teman
teman-teman semuanya, betul-betul di sini saya sangat terberkati ya dengan ayat ini, di mana saya tahu teman-teman di saat kita semua ya mengalami sebuah kekhawatiran, kita tentu kadang menyalahkan Tuhan, kadang kita menyalahkan Tuhan. Kenapa sih Tuhan kok tidak pelihara saya? Kenapa sih Tuhan tidak mencukupkan lah seolah-olah kebutuhan saya gitu ya? Tetapi di sini saya mau mengingatkan sebenarnya bahwa Tuhan Yesus telah kita. Begitu baiknya Allah dalam kehidupan kita manusia, di mana Dia telah pelihara kita sehingga kita tidak pernah mengalami sebuah kekurangan. Dan Yesus sendiri yang memberi tangan atas hidup kita itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Maka Tuhan tidak ingin membiarkan kita anak-anaknya ini kekurangan, namun selalu merasa berkecukupan sekalipun kita merasa kekurangan. Nah teman-teman semuanya, yuk mari sama-sama saya mengajak buat teman-teman semuanya, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan itu pelihara kita. Jadi setiap kekhawatiran teman-teman semuanya, kekhawatiran setiap saudara-saudara semuanya, baiklah kita terus melibatkan Tuhan, jangan mengandalkan diri kita sendiri, sebab kita ini apa? Kita ini masih hidup dalam kedagingan yang kita tidak sekalipun kita mungkin jatuh, kalau kita tidak mengandalkan Tuhan ya kita akan jatuh seterusnya gitu teman-teman ya. Jadi mari kita semuanya, saya ajak teman-teman semuanya untuk mari kita sama-sama terus mengandalkan Tuhan, kita terus percaya bahwa Tuhan Yesus itu yang pelihara kehidupan kita. Dan poin yang kedua, di sini pada ayat yang ke-30, beginilah bunyi firman Tuhan. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini tidak ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ayat 31, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Nah di sini poin yang kedua yaitu merupakan percaya dan bergantung kepada Tuhan. Percaya merupakan hal yang harus dikerjakan manusia. Sebagai orang yang percaya, kita akan merasakan damai dan ketenangan dalam kehidupan, sehingga kita tidak perlu merasakan khawatir lagi. Bergantung artinya sepenuhnya kita taruh pengharapan di dalam Kristus yang berikan segala yang baik bagi kita. Saya percaya teman-teman bahwa Tuhan Yesus itu tidak pernah membiarkan kita merasakan suatu permasalahan, suatu pergumulan di mana semuanya tidak bisa kita lewati. Saya percaya dalam setiap permasalahan kita Tuhan Yesus itu ada, teman-teman. Jadi saya mau mengajak teman-teman semuanya bahwa kita mau sama-sama percaya. Itu pasti ya. Kita sebagai orang yang mengenal Tuhan, kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan, kita harus percaya gitu ya. Bagaimana kita melihat pengorbanan Tuhan Yesus kita Dia sudah rela mati demi kita sebagai orang yang berdosa. Dia sudah mati di kayu salib, mencurahkan segala darahnya. Dia tubuhnya harus terluka dari kita. Dia harus mencurahkan darahnya yang kudus, yang suci demi kita orang yang berdosa. Lalu dia mati, terus setelah itu dia pada hari ketiga bangkit. Itu menurut saya suatu hal yang betul-betul, siapa yang mau melakukan itu kalau bukan Tuhan? Lalu mengapa kita harus khawatir? Lalu mengapa kita harus tidak percaya? Lalu mengapa kita harus tidak bergantung kepada Tuhan? Kalau Tuhan sendiri saja sudah menyatakan segala sesuatu yang kepada kita. Nah, teman-teman semuanya, mari kita mengingat bahwa karya Tuhan itu baik dan bisa. Asalkan kita tidak terfokus kepada hal yang menjadi kekhawatiran dalam diri kita tidak fokus kepada permasalahan kita. Di saat kita mengalami masalah, baiklah kita fokus dan bertuju kepada Tuhan, supaya ketika kita mengalami masalah, kita mendapatkan sebuah pertolongan dimana kita mampu melewati itu. Pada poin yang ketiga, yaitu pada ayat yang ke-32, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Nah, teman-teman semuanya, di sini saya akan berikan pada poin yang ketiga, yaitu semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, 32a. Dimana di sini jelas betul Tuhan menekankan kepada kita semuanya bahwa ketika kita mengalami sebuah kekhawatiran,
tentang apa yang akan kita makan, apa yang kita akan minum, apa yang akan kita pakai. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Sedangkan kita ini adalah orang-orang yang mengenal Allah. Kita percaya kepada Tuhan, kita percaya kepada karyanya, kita percaya kepada segala sesuatu yang dikerjakan Tuhan. Lalu kembali lagi saya katakan, mengapa kita harus khawatir gitu loh? Mengapa kita harus terlalu mengandalkan diri kita sendiri? Mengapa? Gitu. Kita ini sebagai manusia bisa apa? Gitu, teman-teman ya. Kita sebagai manusia kita bisa apa? Maka dari itu kita kembali lagi baca, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Wow. Di sini saya betul-betul ketika saya baca firman Tuhan ini, saya betul-betul diingatkan bahwa saya sering kali mengalami hal kekhawatiran. Seperti yang sudah saya katakan tadi, mengenai biaya kuliah atau mengenai apapun itu yang terjadi, atau kita khawatir tentang masa depan. Hal itu betul-betul membuat saya merasa selama ini saya salah kalau saya harus khawatir gitu. Karena Tuhan sendiri berkata bahwa akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi di sini poin yang ketiga yaitu Tuhan tahu apa yang sedang kita perlukan. Jadi kita sangat bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika kita mau berserah sepenuhnya kepada Tuhan, disitulah tangan Tuhan sedang bekerja, teman-teman, pada kehidupan kita masing-masing. Lalu pada poin yang keempat, poin yang terakhir, di sini pada ayat yang ke-33 sampai yang 34, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena besok mempunyai kesusahan sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Wow, luar biasa sekali ya teman-teman ya. Di sini tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Teman-teman semuanya, di sini Tuhan juga memberikan peringatan kepada kita supaya kita tetap setia datang kepada Tuhan. Kita setia mencari kerajaannya, kita setia mencari kebenarannya, sebab itu yang akan diberikan Tuhan kepada kita gitu. Semuanya itu akan ditambahkan kepada kita, asalkan kita ini betul-betul, ya Tuhan, saya percaya loh, saya mengandalkan Tuhan sepenuhnya gitu. Jadi apa lagi gitu yang perlu dikhawatirkan gitu, di saat kita betul-betul sudah percaya, yakin, apa lagi yang perlu dikhawatirkan gitu. Kita punya iman gitu ya, kita punya iman bahwa iman sebiji sesawi saja itu bisa memindahkan gunung gitu ya. Lalu mengapa harus khawatir? Nah, di sini Tuhan juga menekankan pada ayat yang terakhir 34 itu, sebab janganlah, teman-teman, kita garis bawahi kalimat jangan gitu ya. Janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, di sini Tuhan Yesus juga sudah memberikan penekanan supaya kita jangan khawatir mengenai hari esok yang akan kita hadapi. Sebab kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Maka dari itu teman-teman, mari sama-sama kita percaya bahwa Dialah Yesus yang menyediakan, Dialah Yesus yang tahu segala kebutuhan kita. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit kesaksian saya mengenai hal kekhawatiran yang pernah saya alami pada masa-masa yang dulu, sebelum saya tahu bahwa saya seharusnya nggak mengandalkan diri saya seharusnya melibatkan Tuhan gitu, dalam setiap kehidupan saya. Yaitu saya pernah mengalami hal kekhawatiran mengenai biaya kuliah saya. Teman-teman semuanya, saya juga sudah pernah berkesaksian di video yang pertama saya sudah pernah berkesaksian di mana ketika saya ditinggal oleh ayah saya pulang ke rumah Tuhan, di situ segala perekonomian keluarga kami sangat menurun, apalagi di saat itu langsung adanya pandemi, di mana penghasilan kami betul-betul menurun, kami tidak boleh bekerja, sehingga dari mana penghasilan kami gitu ya. Kami sangat khawatir gitu, bahkan kami untuk makan pun gimana Tuhan caranya mau makan ini ya, besok mau makan apa gitu. Dan betul-betul di saat itulah saya sangat mengalami sebuah kekhawatiran yang sangat-sangat saya betul-betul merasa kayak Tuhan ini sedang
berdiam diri saja gitu dalam kehidupan saya gitu. Saya merasa seperti itu, tetapi betul teman-teman, saya mengalami hal kekhawatiran tersebut, tapi Tuhan sangat baik gitu ya. Tuhan memberikan orang-orang yang memberkati kami dalam hal perekonomian kami. Sama Tuhan kami masih bisa makan ya, masih bisa menikmati semua dengan baik. Nah, tetapi kembali lagi saya merasa khawatir mengenai biaya kuliah, dimana untuk kehidupan sehari-hari pun semenjak ditinggal ayah saya itu sangat susah, apalagi untuk bayar kuliah. Saya mengajukan bantuan kepada kampus, tapi dari pihak kampus tidak ada jawaban kepada saya, dan saya sebagai kecewa pada saat itu. Saya sangat kecewa sekali, dimana kayak saya merasa bahwa kok seperti ini ya, kok apa yang saya mau tidak sesuai ya. Saya seperti itu, saya berbicara seperti itu dalam diri saya seolah-olah saya seolah-olah merasa saya kecewa dengan Tuhan gitu. Padahal semuanya itu juga kita mau tahu bahwa Tuhan itu punya lebih rencana yang baik dalam kita dan saudara-saudara semuanya ya. Nah, setelah itu ketika kampus tidak meng-ACC bantuan yang saya ajukan, saya minta bantuan kepada kampus tapi tidak ada jawaban. Saya minta saya ya memang kenapa langsung kita percaya aja kalau kita mau berusaha kalau saya sudah dipanggil ke sini, artinya Tuhan sudah sediakan segala sesuatu yang bagi saya. Saya mulai yakin bahwa Tuhan akan berikan. Setelah itu berjalan saya mulai cicil, saya mulai cicil dan tapi walaupun masih banyak kekurangan, tapi saya tetap bersyukur Tuhan masih izinkan saya ya, dimana saya masih bisa membayar sedikit demi sedikit gitu. Saya bersyukur akan hal itu. Kemudian setelah saya berdoa, saya selalu berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan kalau boleh Tuhan kirimkan saya sponsor atau hamba Tuhan atau seorang pelayan Tuhan yang mau membantu biaya kuliah saya bersyukur gitu. Saya setiap hari sebelum tidur saya selalu berdoa akan hal itu, dan puji nama Tuhan teman-teman semuanya, Tuhan mengabulkan doa saya di waktu yang tepat. Di awal tahun 2021 saya mengalami hal itu, dimana ada seorang hamba Tuhan, ada seorang pelayan Tuhan menghubungi saya bahwa Victory, saya yang akan membiayai biaya kuliah kamu. Saya sangat-sangat, di saat saya baca itu saya tidak percaya gitu ya, saya tidak percaya. Saya seperti kayak mimpi, karena pada saat itu saya bangun tidur teman-teman, saya bangun tidur, saya baca itu, saya merasa saya masih ini betulan, ini mimpi atau betulan. Saya seperti itu, saya sampai berpikir 2 kali, lalu saya menangis, saya menangis, saya bersyukur sama Tuhan. Ternyata Tuhan itu tidak diam loh. Selama ini Tuhan tidak diam. Tuhan sedang mempersiapkan segala sesuatu yang terbaik dalam kehidupan saya dan kehidupan teman-teman saudara semuanya gitu. Nah, dari situ saya mulai percaya bahwa ya, Tuhan yang sediakan buat saya, dan saya tidak perlu khawatir lagi akan hal ini gitu ya teman-teman. Dan puji nama Tuhan, biaya kuliah saya sudah ditanggung, ada yang sudah menanggung walaupun tidak sepenuhnya. Saya bersyukur paling tidak berkurang lah gitu ya, berkurang beban yang saya rasakan, beban yang orang tua saya rasakan. Dan terlebih lagi saya bersyukur gitu ya, saya masih punya adik ya, saya masih punya adik di mana dia juga SMA, dia sekolah SMA, di mana dia mendapatkan bantuan dari sekolah. Jadi selama sekolah sampai lulus dia hanya membayar uang SPP sebanyak 50.000 saja, hanya itu saja. Dan saya betul-betul bersyukur kepada Tuhan bahwa ya Tuhan, saya yakin bahwa Tuhan sediakan buat saya, jadi saya tidak perlu khawatir lagi. Saya hanya berserah, saya hanya meminta Tuhan seperti itu kan. Dan saya hanya mau melibatkan Tuhan. Mulai sekarang saya hanya mau melibatkan Tuhan. Maka dari itu saya mengajak teman-teman semuanya untuk
Ya mari sama-sama kita melibatkan Tuhan, mari sama-sama kita percaya bahwa Tuhan itu Allah yang tahu, Allah yang sediakan, Allah yang mengetahui sepanjang kehidupan kita. Jadi kembali lagi saya katakan, untuk apa kita khawatir kalau kita punya Allah yang lebih baik, yang lebih besar, yang tahu segala apa yang sedang. Saya mau mengajak teman-teman semuanya, kita mau merenung dengan Tuhan ini sebelum kita masuk kesimpulan. Saya mau mengajak teman-teman semuanya untuk kita baca ulang sekali lagi firman kita akan baca bersama-sama ya. 2, 3. Karena itu aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa pekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini tidak ada dan besok dibuang dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang belum percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahan sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Amin. Firman Tuhan. Mari kita semuanya, kita sebagai orang-orang yang percaya, kesimpulan yang saya berikan, janganlah kita khawatir, kita percaya bahwa ketika kita melibatkan Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, Dia sedang bekerja dalam hidup kita. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya berdoa supaya teman-teman semuanya merasa terberkati, dan mari kita mulai tidak khawatir lagi, tetapi kita mulai menunjukkan bahwa Tuhan Yesus baik kita. Nah, mari kita berdoa untuk merespon firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan kami sudah mendengar firman-Mu. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh ditaburkan sehingga kami merasakan khawatir Tuhan akan segala kami. Dan pada saat Bapa, kami menyerahkan segala kekhawatiran kami tetap berserah dan percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini, dan kami percaya Tuhan berkuasa atas hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Amin. Firman Tuhan. Saya berterima kasih kepada teman-teman semuanya, saudara-saudara semuanya sudah mendengarkan dan melihat renungan firman Tuhan.